Oke, Bu Dokter. Oke. Akan dimulai press release-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Press release Wali Kota Tarakan melalui gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 di Kota Tarakan pada hari Sabtu 28 November 2020. Kepada seluruh rekan media, para peserta press release dan seluruh masyarakat Kota Tarakan, kami selaku tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 di Kota Tarakan, melalui siaran pers ini kami sampaikan situasi dan perkembangan penanganan COVID-19 di Kota Tarakan sebagai berikut. Yang pertama, perkembangan kasus COVID-19 sampai hari ini, Sabtu 28 November 2020 adalah jumlah kasus suspek yang dipantau sebanyak 122 orang. Kasus suspek adalah orang dengan infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA dan pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di negara atau wilayah Indonesia yang melaporkan transmisi lokal. Orang dengan salah satu gejala ISPA dan memiliki riwayat kontak dengan konfirmasi COVID-19 ataupun probable COVID-19 14 hari sebelum timbul gejala. Orang dengan ISPA berat atau pneumonia berat yang membutuhkan perawatan di rumah sakit dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan. Jumlah seluruh kontak erat yang saat ini sedang dipantau sebanyak 1.192 orang. Kontak erat adalah orang yang memiliki riwayat kontak dengan kasus probable ataupun kasus konfirmasi COVID-19 dan konfirmasi COVID-19 yang dimaksud dengan riwayat kontak erat adalah kontak tatap muka atau berdekatan dengan kasus probable ataupun kasus konfirmasi dalam radius 1 meter dan dalam jangka waktu 15 menit atau lebih. Sentuhan fisik langsung dengan kasus probable ataupun kasus konfirmasi tanpa menggunakan alat perlindungan diri atau APD yang sesuai dengan standar, dan situasi lainnya yang mengindikasi adanya kontak berdasarkan penilaian risiko lokal yang ditetapkan oleh tim penyelidikan epidemiologi. Saat ini tidak ada kasus probable yang dirawat di rumah sakit. Kasus probable adalah orang atau suspek dengan ISPA berat atau acute respiratory distress syndrome atau meninggal dunia dengan gambaran klinis yang meyakinkan COVID-19 dan belum ada hasil pemeriksaan laboratorium RT-PCR. Hari ini bertambah 29 kasus konfirmasi COVID-19 yaitu COVID-738 atas nama WW, perempuan 58 tahun, Kelurahan Pamusian. COVID-739 AG, perempuan 36 tahun, Kelurahan Kampung 1. COVID-740 T, laki-laki 41 tahun, Kelurahan Karanganyar. COVID-741 BT, laki-laki 33 tahun, Kelurahan Mamburungan. COVID-742 S, laki-laki, Kelurahan Pamusian. COVID-743 N, perempuan, Kelurahan Pamusian. COVID-744 DAB, laki-laki 28 tahun, Kelurahan Karanganyar. COVID-745 FA, perempuan 43 tahun, Kelurahan Sebengkok. COVID-746 PPL, perempuan 31 tahun, Kelurahan Pamusian. COVID-747 S, perempuan 22 tahun, Kelurahan Juatak Kekil. COVID-748 AD, laki-laki 36 tahun, Kelurahan Kampung 6. COVID-749 J, perempuan 30 tahun, Kelurahan Bungkas Ujung. COVID-750 MJ, laki-laki 39 tahun, Kelurahan Sebengkok. COVID-751 I, perempuan 23 tahun, Kelurahan Pamusian. COVID-752 J, perempuan 53 tahun, Kelurahan Kampung 1. COVID-753 SH, perempuan 53 tahun, Kelurahan Karanganyar Pantai. COVID-754 SB, perempuan 49 tahun, Kelurahan Karangharapan. COVID-755 MHS, laki-laki 4 tahun, Kelurahan Sebengkok. COVID-756 AT, perempuan 27 tahun, Kelurahan Sebengkok. COVID-757 EP, perempuan 49 tahun, Kelurahan Karangharapan.
COVID 758 ARY, laki-laki 7 tahun, Kelurahan Kampung 1, COVID 759 AR, perempuan 45 tahun, Kelurahan Gunung Lingkas, COVID 760 N, perempuan 50 tahun, Kelurahan Selumit Pantai. Kemudian COVID 761 atas nama NKS, perempuan 33 tahun, Kelurahan Gunung Lingkas. COVID 762 atas nama ES, perempuan 35 tahun, Kelurahan Lingkas Ujung. COVID 763 DFJ, perempuan 23 tahun, Kelurahan Pamusian. COVID 764 H, perempuan 21 tahun, Kelurahan Pamusian. COVID 765 RD, laki-laki 18 tahun, Kelurahan Pamusian. Dan COVID 766 ND, laki-laki 44 tahun, Kelurahan Jota Permai. Sehingga jumlah kumulatif kasus konfirmasi COVID-19 sampai hari ini sebanyak 766 orang. Konfirmasi bahwa COVID 731 beralamat Kelurahan Lingkas Ujung. Hari ini juga alhamdulillah ada 20 pasien yang dinyatakan sembuh, yaitu COVID 381 atas nama SP, perempuan 20 tahun, Kelurahan Karanganyar. COVID 438 SW, perempuan 36 tahun, Kelurahan Juata Krikil. COVID 450 atas nama J, laki-laki 45 tahun, Kelurahan Kampung 1. COVID 451 MJ, laki-laki 48 tahun, Kelurahan Kampung 1. COVID 453 EP, perempuan 47 tahun, Kelurahan Kampung 4. COVID 468 WA, laki-laki 34 tahun, Kelurahan Pamusian. Dan COVID 467 SG, laki-laki 24 tahun, Kelurahan Karangbalik. COVID 475 atas nama L, perempuan, Kelurahan Karanganyar. 9 YY, laki-laki 41 tahun, Kelurahan Selumit. COVID 480 RF, laki-laki, Kelurahan Kampung 1. COVID 481 DM, perempuan, Kelurahan Karangharapan. COVID 482 AO, laki-laki 28 tahun, Kelurahan Kampung 1. COVID 549 AU, laki-laki 29 tahun, 29 tahun, Kelurahan Karanganyar, Pantai. COVID 576 AP, laki-laki 26 tahun, Kelurahan Pamusian. COVID 626 KN, laki-laki 24 tahun, Kelurahan Karanganyar. COVID 628 BNP, laki-laki 20 tahun, Kelurahan Kampung 1. COVID 629 RDU, laki-laki 21 tahun, Kelurahan Karanganyar Pantai. COVID 634 AS, laki-laki 27 tahun, Kelurahan Selumit Pantai. COVID 635 ASS, laki-laki 43 tahun, Kelurahan Kampung 1. Dan COVID 682 BK, laki-laki 55 tahun, Kelurahan Karangrejo. Sehingga jumlah pasien yang sudah dinyatakan sembuh dari COVID-19 adalah sebanyak 424 orang. Jumlah kasus konfirmasi meninggal dunia saat ini sebanyak 88 orang. Jumlah pasien COVID-19 yang sedang dirawat sebanyak 334 orang. Kepada seluruh masyarakat Kota Tarakan, mengingat saat ini penambahan jumlah kasus konfirmasi COVID-19 merupakan pelaku perjalanan dan kontak erat dengan pelaku perjalanan, maka masyarakat Kota Tarakan wajib patuh dan disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan sebagai bentuk pencegahan COVID-19 agar tidak terjadi penyebaran COVID-19 yang semakin meluas di Kota Tarakan. Maka masyarakat Kota Tarakan wajib mematuhi protokol kesehatan dengan memakai masker, menjaga jarak dengan orang lain minimal 1 meter, menghindari berkerumun tempat-tempat umum, membatasi menyentuh fasilitas tempat-tempat umum, dan jangan menyentuh mata, hidung, serta mulut sebelum mencuci tangan dengan sabun di air mengalir. Serta kami sampaikan bahwa pelaku perjalanan yang datang ke Kota Tarakan dengan membawa hasil rapid test, maka wajib untuk dilakukan
pemeriksaan, lakukan isolasi mandiri selama 14 hari, dan apabila tidak mau untuk dilakukan isolasi mandiri selama 14 hari, maka lakukanlah pemeriksaan swab secara mandiri. Apabila hasil swabnya negatif, bisa beraktivitas seperti biasa. Untuk pelaku perjalanan, pada saat melakukan isolasi mandiri ada keluhan, batuk, pilek, demam, atau gangguan pernapasan, maka segera laporkanlah kepada puskesmas terdekat dengan tempat tinggalnya ataupun ke hotline informasi COVID-19 di nomor 0813 5143 2112. Selanjutnya akan dilakukan kunjungan oleh teman-teman dari puskesmas. Isolasi mandiri itu dapat dijalankan dengan cara tinggal di rumah dan jangan pergi bekerja atau pergi ke ruang publik. Gunakan kamar terpisah dari anggota keluarga lainnya. Jika memungkinkan, upayakan untuk menjaga jarak setidaknya 1 meter dari anggota keluarga lain. Gunakan selalu masker selama melakukan isolasi diri. Lakukan pengukuran suhu harian dan observasi gejala klinis seperti batuk atau kesulitan bernapas. Hindari pemakaian bersama peralatan makan, piring, sendok garpu, dan gelas, dan perlengkapan mandi, handuk, sikat gigi, gayung, linen, dan spray. Selalu menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS dengan mengkonsumsi makanan yang bergizi, melakukan kebersihan tangan secara rutin dengan cuci tangan dengan sabun di air mengalir serta dikeringkan, dan lakukan etika batuk atau bersin. Berada di ruang terbuka dan berjemur di bawah sinar matahari setiap pagi, maksimal pukul 9 pagi. Selalu menjaga kebersihan rumah dengan cairan desinfektan. Hubungi segera fasilitas pelayanan kesehatan atau layanan call center 112 jika kondisi memburuk seperti sesak napas dapat diberikan perawatan lebih lanjut. Yang keempat, kami menambahkan kepada seluruh warga di Kota Tarakan agar dapat meningkatkan keamanan dan menjaga kewaspadaan di lingkungan sekitarnya. Kenalilah orang-orang yang ada sekeliling rumah. Jika ada warga asing atau orang yang mencurigakan, laporkanlah kepada RT ataupun kepada pihak yang berwajib. Yang kelima, kepada masyarakat yang ingin melakukan konsultasi atau menanyakan informasi terkait COVID-19, bisa mengirimkan pesan Insta WA di nomor 0813 5143 2112, di mana pelayanan hotline informasi COVID ini dibuka setiap hari Senin sampai dengan hari Minggu pukul 8 pagi sampai dengan 4 sore. Apabila urgent terkait pasien, silakan hubungi layanan 0112 yang tetap melayani selama 24 jam. Menutup press release pada hari ini, kami selaku tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 di Kota Tarakan, mari kita bersama-sama mencegah penularan COVID-19 di Kota Tarakan dengan melakukan adaptasi kebiasaan baru dan mematuhi protokol kesehatan yang sudah ditetapkan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, Ya. hari ini total pasien yang dirawat 334. Ya. Ada klaster baru nggak Bu yang muncul dari evaluasi? Enggak ada sih. Ini sekarang ini semua berkaitan sini ya, berkaitan antara yang satu dengan yang lainnya, saling ada berkaitan. Yang keluarga kena seperti itu bisa dikatakan klaster apa tuh gimana Bu? Maksudnya? Satu keluarga kena misalnya. Ada kulihat banyak terkait antara kontak erat dengan suami apa? Kalau diruntut dia adalah suami, istri, anak. Ya makanya enggak sih, bukan klaster baru namanya begitu dia. Apa namanya, kan dia kan berhubungan. Jadi maksudnya gini, mungkin salah satu anggota keluarganya mendapatkan dari mana gitu kan, dia bisa saja gitu kan. Nanti itulah yang menularkan dengan anggota keluarganya yang lainnya. Sekarang ini kan kecenderungannya seperti itu ya. Jadi makanya itu kita harus mengetahui bahwa bagaimana ganasnya virus itu. Kadang-kadang sekarang ini kita tidak tahu, karena mungkin saja orang yang menularkan itu saat itu kondisinya tidak ada keluhan, tidak ada masalah seperti itu kan, tahu-tahu dia bisa gitu loh kan. Kemudian berapa lama Bu rentang waktunya sejak diambil sampel sampai keluar hasil sehingga memungkinkan untuk terjadinya penyebaran ke orang lain? Oh, rentang itu biasanya sih itu dia hari kedua sampai dengan hari ke-14. Misalnya inkubasi rata-rata untuk ini kan saat ini kan 2 sampai dengan hari kedua dan sampai dengan hari ke-14. Tapi sebenarnya tidak menutup kemungkinan
rentang inkubasinya itu bisa lebih daripada 14 hari. Bisa saja itu 21 hari, ada yang terpanjang 28 hari pun bisa rentang inkubasi daripada penyakitnya, seperti itu. Tapi kita mengambil yang di tengah karena biasanya rata-rata itu adalah masa inkubasinya adalah 14 hari. Seperti itu. Maksud kami Bu, apakah karena lambatnya hasilnya diketahui sehingga yang bersangkutan dinyatakan positif, memungkinkan untuk penyebaran ke orang lain, ke keluarga? Nah, bisa. Enggak, kalau sebenarnya ya, namanya kan kalau begitu diperiksa swab, orang itu kan sebenarnya sudah harus melakukan isolasi mandiri ya kan? Berarti kan harusnya udah jaga-jaga ya, sudah untuk sudah antisipasi segala kemungkinan. Kan bisa saja hasil swabnya kalau dilakukan itu hasil swabnya kalau ini yang ini kan biasanya yang swab ini kan kontak erat dengan yang positif. Nah itu berarti swabnya itu bisa jadi bisa kemungkinan positif, bisa juga kemungkinan negatif seperti itu. Jadi harus berjaga-jaga, siap-siap sudah gitu loh. Ya karena kalau dilihat dari anunya kontak eratnya ini kadang satu orang di dalam satu rumah sudah menyebarkan ke, yang jelas suami istri udah kena, kemudian ada yang anak, ada yang cucu. Ya, kalau dia tidak mematuhi protokol kesehatan, Rusli, maksud saya gini, misalnya misalnya yang terpapar ini atau yang kontak erat itu adalah istrinya atau suaminya. Nah, itu kan tadi kan ada protokol kesehatan untuk isolasi mandiri. Ya kan, dia harus pakai masker, kemudian menjaga jarak. Nah, dia nggak menjaga jarak, terus tetap dia misalnya makan sama-sama. Berarti kan bisa aja ada yang bisa satu piring berdua gitu kan. Itu kan padahal dia harusnya kan dia melakukan isolasi mandiri seperti itu. Nggak boleh dia kontak dulu sampai dia terbukti dia negatif. Gitu loh maksud saya. Paham juga saya anunya. Jadi kalau misalnya kita nggak bisa tertular semuanya. Karena memang kita biasanya sih kita kecenderungannya karena kita merasa tidak ada keluhan, jadi menganggap bahwa pastilah hasil swab kita tuh pasti negatif gitu loh. Jadi kita berani untuk misalnya melakukan kontak dengan anggota keluarga lainnya, itu kan padahal nggak boleh seperti itu gitu loh kan, karena itu tidak bisa kita duga gitu loh. Hari ini ada tenaga medis lagi ya Bu? Hari ini sebentar. Ada bukan tenaga medis, bukan tenaga medis tapi dia kontak dengan tenaga medis, maksudnya dengan tenaga medis yang sebelumnya dia kontak. Nah itu kan dilakukan pemeriksaan swab, hasilnya positif seperti itu. Yang kemarin itu masih masih ditutup ya pelayanan yang rumah sakit masih ada kasusnya. Masih. Oh, belum keluar hasil swab dari klaster itu. Gimana itu? Kemudian ini kelihatan ada banyak suspek Bu ya? Iya, banyak suspek. Banyak suspek kan kita lihat itu. Kalau bisa nggak di presentasi aja Bu, dari 300 ke hari ini. 300 ini ada berapa? Itu, ya, sekarang itu yang tidak bergejala di antara 300 itu hanya 20% saja. Banyak kan yang bergejala. Pasien yang tidak bergejala. Iya, tapi kan bergejala itu kan ada yang gejala ringan, ada yang gejala sedang, ya kan? Tuh, maksud saya itu. Jadi bisa saja gejalanya 300 ini kan kalau dikalkulasi 330 berarti 30. Kalau 20% berarti 60 orang aja yang tidak bergejala. Iya. Nah, anggaplah 50%-nya masuk kategori gejala kebanyakan ya, menengah. Maksudnya kebanyakan dia gejala ringan seperti itu kan. Berarti ada sekitar 150 orang yang membutuhkan perawatan. Iya. Makanya sekarang lebih banyak yang membutuhkan perawatan, makanya dilakukan pemilahan atau prioritas yang sedang, dan itu yang sedang sampai berat baru dirawat di rumah sakit. Sekarang kita mengupayakan agar jangan sampai yang lakukan isolasi mandiri itu dirawat, karena itu sudah tempatnya itu loh, kasihan yang menunggu yang suspek itu, yang maksudnya yang ada keluhan itu, yang kasihan menunggu dia kan gitu, itu yang
Itu yang maksudnya kita tidak harapkan seperti itu. Beredar obat-obatan apa ya, semacam alternatif di grup sosial media. Bagaimana itu, Bu? Menurut Bu? Ya, gini sih, kalau misalnya obat alternatif, kalau nggak ada BP POM-nya berarti nggak aman, gitu kan? Kan kalau misalnya obat ramuan itu kan ini tanggung jawabnya BP POM nih kan. Jadi kalau misalnya nggak ada izin edarnya dari BP POM berarti nggak aman. Seperti itu aja. Karena kita nggak tahu juga, pasti banyak lah. Banyak sebenarnya, ya kan? Sebenarnya itu kita harus meningkatkan daya tahan tubuhnya, ya kan? Meningkatkan daya tahan tubuhnya. Jadi ya harus hati-hati dan pintar-pintar kita untuk melakukan memilih apa yang kita mau minum atau obat apa yang kita minum. Jadi lakukan konsultasi terlebih dahulu seperti itu. Sebenarnya kalau daya tahan tubuhnya bagus, dia berarti virusnya akan lari kan gitu kan. Gitu, Rusli. Ya, Bu. Pertanyaan Anda sedikit, Bu. Ini saya kurang paham nih medis, Bu. Dari apa namanya? Ilmu apoteker. Ya. Betul air kelapa itu bisa menawarkan reaksi obat ya, Bu? Iya, maksud saya gini, kan air kelapa itu kan ada campuran zat kimianya dalam campurannya itu, jadi bisa saja jangankan air kelapa, yang lainnya juga seperti teh, kopi, susu, air jeruk, itu kan juga ini menurunkan penyerapan obat, kecuali untuk mungkin obat-obat tertentu seperti misalnya zat Fe yang tablet merah itu kalau diminum dengan jeruk itu membantu penyerapannya malahan gitu. Tapi kalau misalnya susu dia Halo, Bu, jaringannya macet. Halo? Bentar. Iya kan? Jaringannya tadi putus. Hah? Jaringannya tadi macet. Nggak ada tulisannya ya? Nggak ada tulisannya. Jaringannya unstable. Itu nggak ada tulisannya. Harusnya ada tulisannya ya? Jadi begitu, Rusli. Oke, Bu Dokter. Baik, ya? cukup hari ini. Oh iya, baiklah. Makasih ya. Salam sehat. Salam sehat. Jaga sehat, salam tangguh, jauhi COVID, jauhi narkoba. Iya, betul. Salam tangguh. Ya. Betul.